Di sebuah adegan sunyi, tak ada musik, hanya keheningan yang berat. Tapi di kepala saya, ada satu lagu yang langsung terngiang, merintih perih dari sore. Bukan karena lagu itu pernah dipakai di adegan ini, tapi karena lagu-lagu sore selalu terdengar seperti soundtrack dari film yang belum dibuat. Sore lahir di Jakarta awal 2000-an, di tengah era ketika musik Indonesia sibuk mengejar tren MTV. Mereka muncul dari jalur yang lebih sepi, bernaung di bawah Aksara Records, label independen yang jadi rumah banyak musisi nyeleneh waktu itu. Sore membawa sesuatu yang segar, asing tapi juga akrab. Musik yang terdengar seperti masa lalu tapi terasa sangat hari ini. Sore bukan band yang dibentuk untuk hits. Mereka tumbuh di jalur sendiri, mencampur jazz revival, chamber pop, hingga rock klasik. Dengan sentuhan vintage yang terasa di setiap nada dan progresi akor yang gak biasa. Musik mereka bukan cuma enak didengar, tapi juga terasa menyusup ke dalam emosi. Dan mungkin itu sebabnya lagu-lagu Sore sering muncul di film. Bukan untuk sekedar tempelan, tapi jadi bagian dari ceritanya. Janji Joni jadi salah satu contoh paling ikonik. Lagu Funk the Hole bukan cuma pengiring, ia ikut berlari bersama Joni, menangkap absurditas, semangat, dan keresahan yang mengisi film itu. Di film Modus Anomali, lagu Bogor Biru muncul di salah satu adegan paling sunyi dan menyeramkan. Bahkan, ada film yang belum jadi, tapi udah terinspirasi dari musik mereka. Joko Anwar pernah bilang, ide awal film Executors tentang 5 anak muda yang membunuh politikus korup lahir setelah ia mendengar lagu Lihat dari Sore. Dari Arisan sampai Gadis Kretek, lagu-lagu Sore hadir di berbagai film. Tapi bukan cuma numpang lewat. Mereka sering terasa seperti karakter tambahan, membawa emosi, menghadirkan atmosfer, bahkan menyampaikan hal-hal yang gak sempat diucapkan lewat dialog. Apa yang bikin musik mereka terasa sinematik? Mungkin karena mereka memang bermain musik seperti sedang bikin film. Komposisinya rumit, aransemennya kaya, dan setiap lagu punya dunia sendiri. Dan ada satu hal unik yang jarang orang tahu. Semua personil Sore main musik dengan tangan kidal. Groove-nya jadi beda, ada sesuatu yang gak simetris, tapi justru itu yang bikin musik mereka hidup. Dari album debut Sentralismo sampai rilisan terakhir Wolfa di Sore, mereka gak pernah main aman, selalu bereksperimen, lompat dari satu gaya ke gaya lain, tapi ya tetap terdengar seperti Sore. Pada Maret 2024, perjalanan Sore berubah. Ade Paloh, vokalis sekaligus gitaris mereka meninggal dunia. Kehilangan ini bukan cuma dirasakan bandnya, tapi juga oleh para pendengar yang tumbuh bersama lagu-lagunya. Suara berat dan lirih itu sekarang tinggal kenangan. Lagu-lagu itu bukan sekedar soundtrack lagi, mereka jadi catatan hidup tentang kehilangan, cinta yang diam-diam, dan waktu yang tak bisa diputar ulang. Seperti Joni yang terus berlari mengantarkan role film, musik Sore akan terus bergerak, melebur dalam cerita-cerita baru, dalam film-film yang belum dibuat, dan dalam hati mereka yang percaya bahwa musik bisa menjadi sinema.